Sa'ad bin Abi Waqqas inilah sahabat yang pergi ke China, dakwahnya sampai ke China. Cuma makam dia di Baqi menurut dalam kitab, tapi menurut orang Cina di sana makam di sana. Ya, di sana. Tapi makam dia di sana, bosat makam itu. Kemudian di sekitarnya itu ada 40 orang. Konon katanya yang 40 ini murid dia langsung, murid Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, jadi kita ini mohon maaf dengan Cina ini kalah, dia awal Islam lagi. Ya, jadi yang bawa Islam sana itu sahabat langsung. Jadi sanad dia itu langsung nyambung kepada Sa'ad bin Abi Waqqas kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, kita ini maaf tidak sampai seperti itu, tapi konon katanya yang di Sumatera itu daerah Barus, ditemukan mayat seorang ulama, ya, tahun 48 Hijriah, berarti dia tabi'in. 48 Hijriah, ya, berarti tabi'in. Masa dia dengan Nabi 48 tahun selisihnya. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita mengucapkan pujian dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmah hidayahnya. Subuh ini atas izinnya kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kitab Bulughul Maram, yakni hadis berikutnya yang masih berhubungan dengan salat jenazah. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah Allah radha kepadanya telah berkata, wallahi, ini bersumpah ya. Dia bersumpah ini kan berarti ada peristiwa sebelumnya, ya, untuk memperkuat omongan itu supaya orang percaya. Wallahi, demi Allah, laqad shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh Nabi salat, ya, Nabi salat, itu salat mayat, ala benai Bayda, yaitu kedua anaknya Bayda. Ada orang bernama Bayda. Nabi telah mensalatkan kedua anaknya Bayda fil masjid, di dalam masjid. Rawahu Muslim. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Nah, kedua anak Bayda, ya, ini disebut dulu ya. Kedua anak Bayda ini siapa saja? Ya, ini dua bersaudara, satu namanya Sahal, satu namanya Suhail. Ya, mirip-mirip betul tak? Ya. Mungkin dia ni umurnya dekat, ya, jaraknya dekat, maka diberi nama Sahal dan Suhail, tapi kedua-duanya laki-laki. Kedua-duanya laki-laki. Nah, Bayda, ya, anak Bayda ini dinisbahkan kepada ibunya. Jadi ibunya lah bernama Bayda. Biasanya orang Arab itu nisbahnya kepada siapa? Bapa kan? Tapi kadang-kadang ada orang diberi gelar nisbah kepada ibu. Nah, ibunya lebih masyhur daripada bapaknya. Ya, lebih dikenal ibu. Maka orang lebih tahu ini anak siapa? Anaknya Bayda. Ya, anaknya Bayda. Jadi dinisbahkan kepada ibunya bernama Bayda. Nah, Bayda ini namanya yaitu Da'dun. Namanya Da'dun binti Juhdam. Namanya angin aneh ini. Namanya Da'dun binti Al-Juhdam bin Umayyah bin Dabbah bin Harith bin Fikhir. Gitu deh. Itu nama lengkapnya. Nama ibunya ni ya, nama ibunya. Nama anaknya yang pertama Sahal, yang kedua Suhail. Dua-duanya samalah binnya tadi, ya, binnya sama. Sahal bin Wahab bin Rabi'ah bin Amru bin Amir bin Hilal bin Malik bin Dabbah. Ketemu saja. Ya, bin Dabbah
bin Harith bin Fikhr bin Malik bin Kinanah Al-Qurashi. Banyak nama sampai begini jauh. Ahli hadis ni hebat tu. Sampai jauh nasab sahabat tu tak. Ya, bin Qurashi bin Al-Fikhr. Nah, Sahal ini kata ulama, dia menampakkan keislamannya waktu di Mekah. Berarti kenapa disebut ini? Ini kenapa disebut ini? Islam terserah kan, mau Mekah ke mau Madinah sama aja, tapi disebutkan di sini dia menampakkan Islamnya di Mekah. Karena tidak semua orang berani menampakkan Islamnya di Mekah, kena takut ditangkap. Nah, sama Abu Sufyan, Abu Jahal dan Abu yang lain itulah. Tapi bukan Abu Hurairah, bukan. Jadi tidak aman. Jadi masa di Mekah itu keislaman tak aman. Yang berani saja yang mampu menampakkan keislamannya siap ditangkap. Abu Dzar dipukul hampir mati. Dia terang-terangan, aku beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi kami Rasulullah Muhammad SAW. Langsung diserbu, dipukul. Nah, jadi kan tidak aman. Itu masa-masa awal. Nah, ini si Sahal ini pun juga begitu. Dia menampakkan keislamannya di Mekah, tidak takut dia. Ya. Nah, adiknya Suhail juga begitu. Nisbahnya itu sama tadi ya. Ya, sampai kepada Al-Kinanah, Al-Qurashi, Al-Fihri. Nah, dan dia masuk Islam dan dia hebat. Awal juga masuk Islam dan dia hijrah. Hijrah kan ada dua kali. Nah, hijrah dia dua kali. Pertama ke Habasyah, ke Afrika. Nah, hijrahnya. Kemudian kembali ke Mekah. Kemudian hijrah dengan Nabi Muhammad SAW ke Madinatul Munawwarah. Jadi dia hijrahnya dua kali. Ya, dua kali hijrahnya dan dia ikut perang Badar dan juga yang lain-lainnya. Meninggal di Madinah waktu Nabi masih hidup. Nah, siapa yang meninggal di Madinah, Nabi masih hidup, berarti mayatnya disalatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, gitu deh. Nah, kita lihat di sini. Ini, apa sih sebab-sebabnya muncul perkataan Aisyah wallahi demi Allah? Ada kejadian sebelumnya. Ya, ada kejadian sebelumnya. Ini dikatakan sini lamma tuwfiya Sa'd bin Abi Waqqas. Ini ceritanya tatkala ketika meninggalnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, Sa'ad bin Abi Waqqas meninggal. Sa'ad bin Abi Waqqas inilah sahabat yang pergi ke Cina, dakwahnya sampai ke Cina. Nah, cuma makam dia di Baqi menurut dalam kitab. Tapi menurut orang Cina di sana, makamnya di sana. Ya. Di sana, tapi makam dia di sana besar makam itu. Kemudian di sekitarnya itu ada 40 orang. Konon katanya yang 40 ini murid dia langsung. Murid Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Jadi kita ni mohon maaf dengan Cina ni kalah, dia awal Islam lagi. Ya, jadi yang bawa Islam sana tu sahabat langsung. Jadi sanad dia tu langsung nyambung kepada Sa'ad bin Abi Waqqas kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita ini maaf tidak sampai seperti itu, tapi konon katanya yang di Sumatera itu. Ya, di Sumatera itu daerah apa namanya? Ya, apa namanya kemarin saya sebut tu, Barus, daerah Barus. Nah, ditemukan mayat seorang ulama ya, tahun 48 Hijriah, berarti dia tabi'in. 48 Hijriah ya, berarti tabi'in. Masa dia dengan Nabi 48 tahun selisihnya. Itu wafatnya, bukan hidupnya itu. Berarti hidupnya sebelum itu. Jadi kata ulama, boleh jadi dia ini adalah orang yang belajar dengan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang di atas bukit lain lagi itu. Yang 48 Hijriah ini Ruknuddin namanya. Syekh Ruknuddin. Yang di atas bukit tu, di atas gunung lain lagi. Itu mau naik ke atas tu, itu capek tu. Berapa ratus anak tangga tu. Sempat istirahat berapa kali orang naik ke atas. Istirahat nyandar, naik lagi. Jadi orang dulu nanam mayat tu kok jauh betul, bingung ke saya tu. Gimana mikulnya tu? Mana ada tangga dulu? Tangga ni kan baru-baru ini dibuat. Nah, jadi mayat itu
didapati, ditelusuri dengan riwayat-riwayat, wallahu alam, ini ternyata namanya Syekh Mahmud bin Abdurrahman bin Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal sahabat Nabi Muhammad SAW. Berarti Syekh Mahmud ini cucu daripada Mu'adz bin Jabal, cucunya sahabat Nabi. Tapi Cina lebih lagi, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas membawa Islam ke sana. Nah, tatkala wafatnya Sa'ad bin Abi Waqqas ini, istri-istri Nabi SAW meminta supaya jenazahnya dibawa ke masjid. Apa tujuannya? Supaya kami perempuan ni bisa ikut salat jenazah, kerana di masjid tempatnya itu dia. Kalau di rumah kan sempit, jadi kalau perempuan maaf jaraknya jadi dekat, kerana perempuan laki-laki itu sunnahnya dipisahkan agak jauh. Maka dia bilang, kalaulah salatnya di masjid kami bisa ikut. Fa'alu, maka mereka pun melakukan apa yang diminta oleh istri Nabi SAW. Nah, ada yang tak turun ke masjid. Nah, kemudian mayat ini dibawalah ke dekat-dekat rumah mereka, di depan pintu rumah mereka, hadapan kiblat, mereka salat. Ada yang tak mau ke masjid tu, tapi akhirnya sampailah ke masjid, bahkan masuk lewat pintu namanya pintu Babul Janaiz, pintu bab jenazah. Zaman Nabi itu ada pintu khusus masuk kalau ada jenazah. Tidak sembarangan masuk itu, ya. Nah, jadi tak boleh dia masuk melalui pintu orang kebanyakan, khusus untuk jenazah itu masuk ada pintunya. Nah, kemudian sampailah berita ini kepada orang-orang di Madinah. Nah, orang Madinah mengatakan, dia mencelalah an-nas abu dzalik. Jadi manusia ini mencelalah perbuatan ini. Kenapa mayat ini dibawa ke masjid? Nah, karena tidak biasa gitu. Ya. Dia bilang kenapa dia bilang mayat dibawa ke masjid, masuk ke dalam masjid. Orang ikut aja dipindah. Sampailah berita ini kepada Aisyah radhiyallahu anha. Ini Nabi udah tidak ada ni, ya. Nabi sudah tidak ada ni. Kerana meninggalnya Sa'ad bin Abi Waqqas, Rasulullah sudah tidak ada. Yang ada sahabat-sahabat termasuklah Aisyah. Sampai berita ini kepada Aisyah, kemudian Aisyah berkata, ya, ma asra'un nasa ila ayya'ibu ma la ilma lahum bih. Nah, kata Aisyah bilang, kenapalah orang ni tergesa-gesa betul mencelah sesuatu yang dia tak tahu, kata dia. Itu marah Aisyah ni. Kerana Aisyah ni faham betul kejadian di masa Nabi SAW. Ini yang mencelah ni kenapa mayat bawa ke masjid? Berarti maaf, ya. Jadi mayat tidak selalu dibawa ke masjid pada masa sahabat itu. Tapi Aisyah mengetahui betul. Kalian tergesa-gesa dengan sesuatu yang kalian tak tahu, kata dia. Dia bilang, Abu alina yamurra bi janazati fil masjid. Nah, mereka mencelah kepada kami tatkala mayat dibawa masuk ke dalam masjid, disalatkan di masjid. Fa aqsamtu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala salla ala ibna Baydha fil masjid. Inilah hadisnya. Dia bilang, aku bersumpah, kata Aisyah bilang, sesungguhnya Rasulullah SAW beliau salat kepada dua anak Baydha dalam masjid. Ini kisah hadisnya tadi. Nah, jadi demi Allah, kata dia. Jadi mau perkuat supaya orang tak ragu. Aku nyaksikan langsung Nabi menjadi imam dan mensalatkan dua anak Baydha. Siapa nama tadi? Sahal dan Suhail. Nah, jadi dengan penekanan ini, udah, yang lain tak berani ngomong. Siapa lagi yang lebih tahu dari istri Nabi Muhammad SAW? Jadi Aisyah ni, maaf, dia ulama'nya juga. Untuk perempuan-perempuan di antara sahabat, dia ulama'nya. Ya, dia ulama'. Jadi dia banyak tahu betul tentang perihal suaminya, iaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi timbullah hukum ni. Nah, ini timbul hukum. Apa hukumnya dari hadis ini? Nah, dikatakan jawazul halfi binul istihlaf. Jadi diperbolehkan bersumpah sekalipun tak diminta.
Aisyah bersumpah tapi tak diminta. Tujuannya apa? Ditakidil amril waqi, untuk memperkuat urusan yang terjadi. Jadi ingat, sumpah itu diperlukan untuk menghilangkan keraguan orang. Boleh, cuma jangan banyak main sumpah. Imam Syafi'i melarang betul. Jangan kalian mudah bersumpah, nanti nama Allah jadi murah. Kan orang bersumpah kan gitu, nama Allah dimain-mainkan. Apalagi sumpahnya bohong. Dia bohong tapi dia berani bersumpah untuk meyakinkan orang. Oh, ini lebih berat lagi. Dia lebih berat lagi. Apalagi di pengadilan tu, dia akan sumpah tu. Itu bahaya tu. Dalam bersumpah bohong pula. Diharapkan bersumpah tadi tidak bohong. Bagaimana kalau bersumpah bohong? Ada kafarahnya. Taubatan nasuha, ya, kemudian beri makan fakir miskin 10 orang. Kalau tak mampu beri makan, puasa 3 hari berturut-turut. Itu kafarahnya. Di samping tobat, itu kafarahnya tadi. Nah, kalau miskin tak mampu beri makan 10 orang, puasa 3 hari berturut-turut. Jadi beritahu jamaah, ingat, jangan biasa bersumpah kecuali dibutuhkan. Berarti Aisyah ni memakai nama Allah wallahi, itu penting betul. Kenapa? Terjadi sesuatu yang sudah tak enak. Maklumlah ilmu ni, orang kalau ada ilmu enak, kalau tak ada ilmu ni mudah nyalahkan. Berarti berarti yang suka nyalahkan berarti bukan tak ada ilmu, belum tahu. Itu masalahnya. Jadi orang banyak menyalahkan tu kerana dia belum tahu. Jadi konsepnya gitu. Sama je. Kalau ada ustaz bisa nyalahkan ustaz yang lain, ustaz lain punya dalil, berarti yang nyalahkan belum tahu dia. Nanti dia ketahui, nanti aku cari dalilnya. Bagus, cari dalil. Sudah dapat, dia tak akan nyalahkan orang lain lagi. Yang kedua, jawazus salatul janazati fil masjid. Diperbolehkan salat jenazah di masjid. Boleh dah hukumnya. Semenjak perkataan Aisyah ini menguatkan tak ada larangan mayat dibawa ke dalam masjid. Boleh. Cuman yang terbaik tempat dia meninggal di rumah, maka di rumah salatkan dulu kemudian bawa ke masjid. Tapi kalau seandainya dibutuhkan sekaligus sekali saja, boleh di masjid, kerana diharapkan lebih ramai, lebih baik. Apa kata Nabi yang kemarin? 40 orang salat yang tidak menyekutukan Allah akan membantu syafaat kepada si mayat. Hadis yang lain lagi, 100 orang yang tak menyekutukan Allah akan membantu kepada syafaat kepada si mayat, doa-doa mereka. Hadis yang lain lagi, 3 saf. 3 saf. Satu saf di tempat Nabi itu dia 20 lebih. Lebar masjid Nabi dulu 20 meter lebih. Anggaplah 20 meter. Berapa tu jumlah satu saf tu? 60 ke? 1 meter 2 orang ada? Bisa 2 orang ya? Oh, bisa lah 2 orang. Ya, 1 meter begini ya? Berapa tu? 40 lebih sikit lah. Ya, ini lebar ni. 2 orang lebih ni. Ya, lebih sikit. Ya, sekitar 50 orang satu saf. Kok 3 saf? Jadi Nabi bilang tu 3 saf tu di Masjid Nabawi. Jadi 3 saf kata Nabi berarti lebih 100. Ya. Nabi bilang kan 40. Ya, yang tidak syirik. Yang kedua 100. Yang ketiga 3 saf. Berarti lebih tu. Kalau 3 saf, satu safnya 50 lebih, berarti 3 saf 150 minimal. Jadi semakin ramai semakin bagus. Ingat, yang lebih ramai begini tidak memungkinkan dilakukan kecuali masjid. Maka di masjid lebih bagus, lebih ramai, lebih besar syafaat doa untuk si mayat. Ya, wabihi qala Syafi'i wa Ahmad. Yang pendapat begini pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan jaiz, boleh salat mayat di masjid. Wa kuriha zalika Abu Hanifati wa Malik. Imam Malik dan Abu Hanifah dibilang apa? Makruh salat jenazah dalam masjid. Lebih baik di rumah kata dia. Ini pendapat daripada Imam Malik. Padahal Imam Malik ni di Madinah ni.
Imam Malik tinggalnya di Madinah. Dia pendapat makruh salat di masjid salat jenazah itu. Ini yang masyhur oleh pendapat dua imam tadi itu. Apa dalil dia? Nah, wistidlan bi hadis Abi Hurairah. Dalilnya dengan hadis Abu Hurairah. Dengan hadis ini, mereka pendapat makruh punya dasar juga. Mana? Man salla ala janazatin fil masjid. Nabi bersabda, siapa orang yang mensalatkan jenazah dalam masjid, fala syai'a lahu, dan dia tak dapat apa-apa. Tak dapat apa-apa. Pahalanya kurang. Gitu. Ini hadis yang dipakai oleh Imam Malik dan Abu Hanifah. Namun diteliti ulama, wa isnaduhu dha'ifun, sanadnya lemah. Yang tadi yang pertama hadisnya sahih. Mau pakai yang mana? Jadi kalau belajar ilmu hadis, tentulah yang sahih yang dipakai. Jadi pendapat yang dua tadi itulah Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad itu yang lebih dipegangi oleh para ulama. Kenapa dia bilang? Kata pendapat Imam Syafi'i ini hadisnya adalah lemah. Kerana di situ ada orang bernama Saleh. Ada perawi namanya Saleh. Yang nama Saleh jangan tersinggung. Ini ada hadis. Ya. Iaitu Maula atau Amah. Pembantunya tuan namanya atau Amah. Ini orangnya lemah. Lemah itu boleh jadi hafalannya, boleh jadi akhlaknya kurang baik, jatuhlah hadisnya lemah. Kalau dia suka bohong, hadisnya sangat lemah, atau boleh katakan bisa jadi palsu hadisnya kalau dia pembohong. Makanya perawi-perawi pembohong tak dipakai. Walaupun dia alim, ya, walaupun ibunya percaya, tapi tak percaya, itu masalah hadis ketat sekali. Nah, kenapa dibantah lagi ini? Nah, waqad shalla Umar ala Abi Bakrin fil masjid. Umar bin Khattab mensalatkan mayat Abu Bakar dalam masjid. Tak bisa bantah kita. Ya. Umar tu khalifah, Amirul Mukminin, pemimpin. Pemimpin jadi imam. Siapa meninggal pun dia jadi imam. Abu Bakar meninggal, Umar jadi imam. Itu dilaksanakan dalam masjid. Wasalla Suhaib ala Umar fil masjid. Nah, Suhaib mensalatkan Umar. Umar meninggal, Suhaib jadi imam pun di masjid juga. Jadi pendapat tadi, hadis tadi itu yang menyatakan siapa salat di masjid tak dapat apa-apa, itu hadisnya ditinggalkan. Ya, ditinggalkan. Jadi pendapat yang kuat, jadi hukumnya boleh salat mayat di masjid. Jangan ke salat, mengumumkan siapa meninggal di masjid pun boleh, tak masalah. Ya, diperbolehkan. Cuma yang berdagang tak boleh diumumkan. Ayo, siapa mau beli barang aku sekian harganya, datang ke masjid. Udah haram. Itu tak boleh. Ya, jadi jual barang, cari barang hilang, bertikai, bertengkar, tinggi suara, bukan zikir. Itu yang dilarang dalam masjid. Tapi untuk kematian boleh. Konsultasi masalah kebaikan boleh, musyawarah boleh, rapat boleh, itu untuk kebaikan, tak masalah. Ya, sekali cukup, mudah-mudahan dapat dipahami. Masih nanti, belum, masih banyak masalah mayat, beberapa hadis lagi. Setelah itu selesai masuk bab zakat nanti. Ya, masih ada beberapa hadis masih. Ini kebiasaan di kampung, tanya. Bagaimana kalau salat biasa di kampung itu kita dimasukkan amplop di kocek kita? Ada kampung gitu. Duit besar amplop. Menurut orang kampung sih bagus. Kata orang kampung, ada duit. Mana kata segala. Nah, boleh bersedekah, tapi setelah ibadah tidak masalah. Jangan sebelum ibadah kasih sedekah, nanti tak ikhlas dia. Silakan salat jenazah dulu. Sudah selesai baca doa, makasih banyak ya. Sudah selesai dah tu dah. Ini yang saya tak mampu ni akibat doa ayatnya. Masuk amplop dimasukkan. Oh, ya. Amin. 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 Dah baca. Itu saya di Meliau gitu, Pak. Di kampung Meliau tu.
lagi berdoa ni, ya Allah, khusus doa mayat, Allahumma ghfirlahu warhamhu, ampun masuk. Masuk-masuk ni. Jamaah pun amin ya Allah tu semua. Fikir ni berapa isi ni. Itu yang tak betul. Jadi setelah salah selesai, boleh sedekah, tak masalah. Pun sedekah pun niatkan untuk mayat lagi, dapat pahala dia boleh. Cuman cara pelaksanaannya jangan mengganggu waktu ibadah. Itu yang tak bagus. Ya, caranya yang penting, caranya. Cari cara yang terbaik. Ya. Itu saya rasakan betul di kampung. Begitu aja. Lagi baca doa tu masuk akal kecil. Yang kedua, bagaimana kalau ketemu dengan potongan-potongan mayat? Nah, berapa yang dapat ditemukan, itulah yang dipakai acuan untuk melaksanakan fardu kifayah. Berapa yang ditemukan? Ya. Nah, apakah dapat kakinya, apakah dapat tangannya, sebagian badan atau kepala, berapapun yang dapat, itu dikumpulkan, dimandikan sebisanya. Tidak harus digosok sebagai siram ya begitu. Siram-siram, lepaskan najisnya dan sebagainya, udah bungkus. Bungkus, walaupun dibungkus tak lagi berbentuk mayat. Yang mungguk begitu ya, dibungkus dengan kain putih. Nah, jadi mengkapankan pun sebisanya. Dan inilah yang dipakai salat jenazah. Dan posisinya masuk di yang kubur pun tidak harus menghadap kiblat, kerana jasadnya tak menentu. Ya, jasad tak menentu. Kecuali kalau dapat kepalanya, boleh dimiringkan kepalanya menghadap kiblat. Kalau tidak dapat kepalanya, badannya udah, itulah yang mewakili. Nah, dan itu salat jenazahnya. Ya, dimandikan sebisanya, kemudian dibungkus, dikafankan, disalatkan 4 kali takbir, kemudian ditanam. Nah, kalau nanti seandainya ketemu lagi jasad yang lain, tinggal dicuci ya, mau dimandikan macam biasa pun boleh, tak ada masalah. Kenapa? Yang pertama sudah mewakili untuk jasad yang lain, tinggal dibersihkan, dibungkus, tanam di situ lagi, di dekat itu, di dekat mayat dia, sebisanya. Nah, tidak perlu dibongkar semua, tak cukup berapa potongan tadi dimasukkan di situ. Yang penting, yang pertama sudah selesai fardu kifayah, dia telah mewakili jasad yang lain. Itu dia. Allahu a'lam. Pindahkan. Tak perlu dimandikan lagi, cukup dipindahkan. Kalau kapan perlu, mungkin kondisinya kurang bagus, untuk dirapikan, boleh bungkus lagi dengan kain putih. Dibungkus ya, bukan dikapankan kayak mayat pertama, enggak. Menambah kain, membungkuskan posisi supaya lebih baik, supaya bisa memindahkan dan mudah menanamkan tempat yang lain. Tak perlu lagi fardu kifayah, cuma pemindahan ya, pemindahan. Dan itu dibolehkan. Pemindahan mayat itu harus ada alasan. Kalau tak ada alasan, jangan dipindahkan. Ya, jadi kalau ada alasan yang kuat, boleh dipindahkan. Kalau tak ada masalah. Ada yang nanya, Pak Ustaz, ini suaminya itu ditanam di Siantan, istrinya Kota Baru, anaknya pun kompromi lah, gimana kok disatukan ni? Bukannya jauh Siantan Kota Baru, mau ziarah pun mudah, kan mudah Pak Ustaz kok disatukan. Tidak disatukan jasadnya pun dalam alam barzah bersatu dia. Syaratnya apa? Dia sayang satu dengan yang lain. Suami istri kalau dia sayang, walaupun satu meninggal di Mekah, satu di Pontianak, alam barzah ketemu. Jangan khawatir. Alam barzah itu tak bisa dipisahkan dengan akal lagi dah. Tanah tak bisa memisahkan dia. Beton tak bisa memisahkan dia. Kerana sudah alam gaib dia. Ketemu di mana pun. Ulama-ulama yang di Pontianak ya banyak ketemu dengan ulama-ulama yang lain, padahal jauh jarak dia. Jadi tidak ada masalah. Alam barzah itu dia sudah termasuk alam gaib. Tidak ada lagi yang bisa membatasi kehidupan alam barzah itu. Semuanya dengan kaf dan nun, kun. Kehidupan sana itu begitu dah. Di luar nalar kita mudah, mau kemana pun mudah. Jadi ketemu dengan saudaranya pun mudah. Alam barzah juga begitu. Walaupun meninggal di laut, ini meninggal di laut nih, tak ada kuburannya, tetap dia pindah di alam barzah. Alam barzah itu satu.
Alam barzah itu satu. Nah, cuma kalau kuburan itu mudah orang ziarah. Kan orang ziarah, nah ketemulah dengan roh dia. Tapi roh dia tidak bergantung di tempat itu, di kuburannya. Nah, itu agak unik alam barzah. Alam barzah itu agak unik. Ya, jangan diukur dengan akal, tidak mampu gitu. Tidak mampu gitu. Karena dia gaib. Gaib. Contohnya apa? Hadis Nabi SAW, waktu Nabi lewat kan, Nabi mengatakan, ini dua kuburan sedang diadab. Kau secara akal kita, cubalah bongkar. Ambil penggali, ambil cangkul, bongkar. Ada deh jasad kena azab? Enggak, tergeletak jasad dia. Itu udah alam gaib. Yang dipandang Nabi itu alam gaib, alam roh dia. Bagaimana kondisi roh, itu yang dipandang Nabi Muhammad SAW, bukan jasad fisiknya. Ini sedang diazab kata Nabi. Nah, ini diazab bukan masalah besar, istinja tak bersih, suka namimah, ngadu domba. Masalah mulut kebanyakan diazab kubur, di dalam kubur. Itu berarti dia sudah masuk alam gaib, bukan lagi alam fisik. Ya. Dan kita tidur bisa ketemu orang meninggal, karena roh sama roh ketemu dalam tidur. Itulah di alam misal. Roh kita tidur masuk alam misal. Orang alam barzah itu alam misal dia diketemukan roh kita. Bisa. Makanya mimpi itu bisa benar, bisa tidak. Tapi orang yang saleh mimpinya benar. Ketemu dia sama orang tuanya, sama pamannya, sama gurunya. Itu bisa terjadi. Ya, itu terjadi. Umar bin Khattab meninggal langsung kawan-kawan yang mimpikan Umar. Ya Umar, bagaimana keadaan kau? Allah ampunkan dosaku. Allah terima amal. Sebab apa? Aku melepaskan burung yang terjerat dalam sangkar, kata dia. Itu jadi. Jadi Umar tak cerita tentang salat, jihad tak ada. Allah ampunkan dosaku kerana melepaskan burung dalam sangkar. Burung tu mau bebas. Umar bilang, dia ni mau bebas, lepaskanlah, kata Umar bilang. Tak bisa, dia bilang, aku capek nangkap ni, kata dia. Berapa harga, kata Umar? Sekian, dibayar sama Umar. Dibayar, diambil, lepaskan dia. Umar tahu dia menjerit dalam sangkar. Umar bebas dia, macam manusia di penjara. Mau bebas dah tu dah, pakai jamin duit lagi kan, ada jaminan duit tu sekian. Tak tolong bebas keluar, bebaslah. Semuanya begitu. Burung pun menjerit, perasaan kita sama, kata burung. Aku mau bebas juga macam kau. Kita ni kadang-kadang ada satu hobi-hobi yang sifatnya kurang baik, menyiksa hewan. Ya, burung ditahan, ayam disabung. Ini kan pekerjaan tak betul ni. Ya, kita suka, tapi ingat, kita mengadu dua hewan tadi sampai luka kali. Tak boleh. Ini pekerjaan yang tak baik. Cari pekerjaan yang Allah redha, Rasul pun redha. Dapatlah fadilah, dapat barakah. Barakah kerja macam itu. Ya, segera cukup. Ya, mudah-mudahan faham. Insya-Allah kita lanjut nanti. Pertemuan akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad